Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Remaja Masjid Al-Ikhlas yang saya banggakan pada malam hari ini merupakan kesempatan pertama kajian remaja yang dilaksanakan 2 pekan sekali, yang sudah dijadwalkan, yang insya Allah akan diisi oleh potensi-potensi yang ada di Masjid Al-Ikhlas. Baiklah, saya akan mulai terkait dengan remaja masjid ini, bahwa remaja adalah aset umat, gitu ya. Remaja adalah aset umat. Nah, saya jelaskan bahwa masa remaja adalah masa penuh semangat, penuh kreativitas dan kekuatan. Jika diarahkan kepada kebaikan, maka remaja akan menjadi generasi yang membawa kemajuan bagi agama, kemudian bagi keluarga dan masyarakat, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, kemudian ilmunya untuk apa diamalkan, kemudian hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta masa mudanya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi masa muda adalah masa yang akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, keutamaan remaja yang rajin ke masjid. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Remaja yang dekat dengan masjid akan terbiasa menjaga sholat berjamaah, kemudian akan mendengar ilmu agama, kemudian memiliki teman-teman yang baik dan terhindar dari pergaulan yang merusak. Yang pertama, remaja adalah aset umat. Yang kedua adalah keutamaan remaja yang rajin ke masjid. Yang ketiga adalah masjid bukan hanya untuk orang tua, jadi masjid juga digunakan untuk aktivitas oleh remaja. Jadi sebagian orang menganggap masjid hanya tempat bagi orang tua, padahal pada zaman Rasulullah SAW para pemuda aktif di masjid. Pemuda teladan, siapa itu? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang pertama yang memeluk Islam ketika masih berusia muda. Sejak kecil Ali tumbuh di bawah bimbingan Rasulullah sehingga memiliki akhlak, keberanian, dan ilmu yang luar biasa. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat Rasulullah hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Demi melindungi Rasulullah, Ali rela tidur di tempat tidur Nabi, meskipun mengetahui risiko yang mengancam nyawanya. Ya kan? Tempat tidur Nabi kan mau dibunuh, ya, Rasulullah mau dibunuh. Dengan keberanian dan keikhlasan itu, Allah menjaga Ali dan Rasulullah berhasil berhijrah dengan selamat. Ali juga dikenal sebagai pejuang yang gagah berani di berbagai peperangan, namun tetap rendah hati dan penuh kebijaksanaan. Ya. Sahabat Ali ini, beliau sering berkata, nilai seseorang sesuai dengan kebaikan yang ia lakukan. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, Ali menjadi khalifah keempat dalam sejarah Islam. Jadi beliau dikenang sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang zuhud, dan pemimpin yang cerdas dan sangat mencintai ilmu. Jadi beliau berani mengambil risiko, ya, berani membela kebenaran meskipun penuh risiko. Tidur di tempat Rasulullah yang Rasulullah sendiri sedang dalam ancaman untuk dibunuh oleh kaum Quraisy. Sahabat Ali ini dan menjadi pemuda yang berakhlak mulia dan dekat dengan Allah. Ali bin Abi Thalib adalah teladan, ya, bahwa usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi yang hebat serta memberikan manfaat besar bagi umat. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Usamah bin Zaid. Ini juga Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harisah, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW.
Usamah bin Zaid ini sejak usia muda telah menunjukkan keimanan, ya, keberanian dan kecerdasannya. Ketika usianya sekitar 18 tahun, kalian berapa tahun sekarang? 16 ya. Nah, ini Usamah bin Zaid usia 18 tahun. Rasulullah menunjuknya sebagai panglima pasukan besar. 18 tahun udah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai panglima. Beda 2 tahun ya sama kalian. Ya enggak? 2 tahun lagi udah, ini zaman Rasulullah udah jadi panglima perang gitu ya. Rasulullah menunjuknya sebagai panglima pasukan besar yang di dalamnya terdapat sahabat-sahabat senior yang lebih tua darinya. Jadi memimpin yang sahabat yang lebih tua, padahal usianya baru berapa? 18 tahun. Tapi Usamah bin Zaid mah udah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai panglima pasukan yang besar gitu ya. Yang isinya di dalamnya adalah ada sahabat-sahabat yang senior. Sebagian orang merasa heran skala itu ya, karena usianya yang masih sangat muda. Namun Rasulullah menegaskan bahwa Usamah memang layak memimpin karena kemampuan dan ketakwaannya. Jadi Usamah pun menjalankan amanah tersebut dengan baik. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Usamah ini juga tetap ditunjuk sebagai panglima perang. Jadi sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan Rasulullah gitu ya. Kan yang nunjuk waktu itu kan Rasulullah, jadi tetap diteruskan oleh Abu Bakar. Jadi kemampuan dan ketakwaan lebih penting ya daripada usia atau kedudukan. Jadi usia muda kalau memang terampil, berbakat, kemudian cerdas, berhak untuk bisa jadi ketua misalnya, meskipun anggotanya para senior atau yang lebih tua gitu ya. Tapi kalian bisa berhak kalau memang memenuhi kriteria ya. Jadi kemampuan dan ketakwaan lebih penting daripada usia atau kedudukan. Jadi pemuda yang berilmu dan berakhlak dapat dipercaya memikul amanah ya. Bisa dipercaya memikul amanah yang besar untuk memimpin pasukan seperti Usamah bin Zaid tadi yang saya ceritakan itu. Jadi kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan tanggung jawab dan kesungguhan. Jadi Usamah bin Zaid memimpin pasukan di usia belasan tahun, yaitu tadi berapa? 18 tahun. Jika para pemuda dahulu mampu memimpin umat, maka pemuda hari ini pun harus mampu menjadi pelopor kebaikan. Ya. Kemudian kisah yang ketiga. Tadi yang pertama kisah tentang siapa tadi? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Usamah bin Zaid. Keduanya pemuda loh. Yang ketiga juga pemuda ini. Kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad dan merupakan salah satu sahabat yang terkenal karena keluasan ilmunya. Beliau masuk Islam saat masih kecil. Jadi suatu hari ya, ketika Rasulullah SAW selesai berwudu, Abdullah kecil telah menyiapkan air untuk beliau. Karena kecerdasan dan semangatnya, Rasulullah mendoakannya. Ini doa Rasulullah ya. Ya Allah, berilah dia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Doa tersebut menjadi kenyataan. Jadi setelah Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas tidak pernah berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat senior untuk menimba ilmu. Bahkan ia rela menunggu berjam-jam di depan rumah seorang sahabat hanya untuk menanyakan satu hadis. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Abdullah bin Abbas kemudian dikenal sebagai Turjumanul Quran atau penafsir Al-Quran dan menjadi rujukan umat dalam memahami Al-Quran dan agama Islam. Dari hikmah dari kisah Abdullah bin Abbas ini adalah semangat belajar sejak usia muda akan menghasilkan ilmu yang besar. Ya, jadi keberhasilan itu tidak datang secara instan, langsung pintar, tidak. Tapi harus diupayakan, harus diikhtiarkan, dan harus dicari. Ya, kalian hadir di majelis ini, ya, majelis kajian ini, itu adalah salah satu ikhtiar dalam upaya untuk menuntut ilmu. Hadir ke sini, kemudian duduk, mendengarkan dengan sabar, kan salah satu kunci, ya, kunci untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Ilmu apa saja yang bisa kalian dapatkan. Hormat kepada guru dan orang yang berilmu adalah kunci dari keberkahan ilmu. Dari Abdullah bin Abbas ini sangat santun, sangat menghormati gurunya, para sahabat Nabi itu. Jadi
ada istilah adab di atas ilmu, jadi menjaga benar-benar adab terhadap guru, menghormati serta memuliakannya gitu ya. Kalian juga di sekolah kan demikian ya, jadi jangan sekali-kali bersikap kurang sopan di sekolah ya, terutama karena kalian masih sekolah, karena memang keberkahan ilmu itu akan didapat dari guru kalian yang ada di sekolah. Kemudian uh, dengan berbuat baik kepada guru akan menjadikan ilmu kalian berkah gitu ya. Berkah artinya bermanfaat untuk kalian dan bisa disebarluaskan kepada yang lain kan gitu. Jadi Abdullah bin Abbas tidak dikenal karena kekuatan fisiknya ya, tetapi karena kecintaannya kepada ilmu. Ini rajin belajar, mempelajari ilmu apa saja, ilmu apapun dari ahlinya. Jika pemuda hari ini mengisi waktunya dengan belajar Al-Quran dan agama, insya Allah mereka dapat menjadi penerus ulama dan pemimpin umat di masa depan. 3 kisah dari para pemuda ya, zaman dulu, zaman Rasulullah, yang bisa dijadikan rujukan ya, bisa dijadikan suri teladan, bisa dimaknai, biografi hidupnya bisa dicontoh gitu ya, untuk bekal di kalangan remaja atau para pemuda. Bung Karno pernah berkata bahwa beri aku 10 pemuda ya, pernah dengar nggak? Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Nah, ya, kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada kekayaan alamnya saja ya, tetapi pada pemuda yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Jadi dunia tidak diubah oleh banyaknya jumlah manusia, tetapi oleh sedikit orang saja, tapi yang memiliki semangat besar. Salah satunya adalah pemuda. Maka jadilah pemuda yang membawa perubahan, bukan hanya menjadi penonton perubahan. Jadi manfaat remaja dekat dengan masjid adalah salah satunya adalah hati akan menjadi tenang. Kalau kalian sering datang hadir di masjid, pasti akan selalu mengingat Allah. Dalam surat Quran, surat Ar-Ra'd kan disebutkan bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram atau tenang kan gitu. Kalian yang di usia-usia termasuk labil ya, SMP SMA itu kan masih usia-usia labil gitu ya, usia-usia mencari identitas gitu ya. Makanya sangat tepat kalau kalian aktif di masjid, berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan DKM, ikut memakmurkan masjid. Karena memiliki lingkungan yang baik itu menjadi faktor utama untuk menjaga kebaikan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Jadi kalau kalian sering hadir ke masjid, piraku sih masih berbuat maksiat, masih berbuat hal-hal yang jelek gitu. Kenakalan remaja bisa terhindar, bisa membentengi dari narkoba, pergaulan bebas, atau apa, judol, judi online. Ada yang ikut judol nggak? Karena itu termasuk salah satu yang dilarang di dalam agama, judi kan, sangat dimurkai gitu ya. Termasuk salah satunya juga pergaulan bebas. Terus tidak gemar menonton konten negatif. Wah, ada yang suka nonton negatif di HP, nah, karena pasti sering berseliweran. Karena kalau banyak masjid mah ulah diklik anu gitunya, anu lewat di berandanya, anu aneh-aneh gitu. Dia apa? Skip aja yang kayak gitu ya. Dia nggak merusak mental kalian kan gitu. Konten-konten negatif gitu ya. Di media sosial sangat rawan kalau kalian tergoda ya ngekliknya, itu akan terus ketagihan. Makanya harus dihindari. Skip, jangan sampai dibuka gitu. Skip gitu. Tonton yang ceramah, tonton yang memotivasi kalian di dalam menjalankan hari-hari belajar kan gitu, biar tidak kepancing untuk menonton hal-hal yang negatif di media sosial. Karena saat ini kan tantangannya berat, kalian lebih berat daripada masa saya remaja. Intinya bahwa remaja harus menjadi pemimpin masa depan ya. Jadi remaja yang aktif di masjid, belajar disiplin, belajar tanggung jawab, dan harus bisa menjadi leader atau pemimpin. Pemimpin baik di masyarakat maupun memimpin di organisasi sosial. Harus bisa berlatih ya. Pas keluar dari masjid udah bisa menjadi pemimpin atau leader, paling tidak untuk kalangan skup kecil. Bagaimana? Ada pertanyaan cara menjadi remaja masjid yang ideal, menjadi contoh yang baik terlebih dahulu bagi
remaja yang lainnya ya. Ya. Terus yang lain ada aktif di kegiatan masjid, boleh. Faris apa Faris? Kofan? Dira apa Dira? Inspirasi ya, mendapat inspirasi dari orang lain yang ada di masjid sehingga bisa mengikuti kegiatan dengan baik ya, dengan positif, itu hal positif. Nah itu salah satunya tadi disebutkan, saya tambahkan saja bahwa cara menjadi remaja yang hebat, remaja masjid yang ideal adalah satu, harus bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Paling tidak kalau kalian bisa selalu sholat berjamaah di masjid, terjaga, mentalnya terjaga, istiqomahnya tadi terjaga. Yang kedua, mengikuti kajian rutin seperti ini. Ini kan rutin, 2 pekan sekali. Harus nanti ajak lagi teman-temannya yang lain. Kemudian aktif dalam kegiatan DKM atau remaja masjid. Kurban, kemarin kan udah bagus kalian mengikuti kegiatan kurban sebagai bentuk partisipasi ya. Udah banyak hal positif yang dilaksanakan kemarin ya pada saat itu. Kalian mendapat apresiasi dari bapak-bapak bahwa ternyata remaja masjid bisa diandalkan untuk membantu dalam kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas di DKM. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain juga termasuk kajian-kajian. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran setiap hari di rumah maupun di masjid. Kalau tidak sempat di masjid, di rumah. Membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang berikutnya, mengajak teman-teman ke masjid. Jadi teman-teman yang belum aktif di remaja masjid ini, belum aktif ke masjid, ya diajak ke masjid. Ajak dulu sholat berjamaah misalnya kan. Ajak dulu ngumpul-ngumpul, ngariung, bisa di teras. Atau pada situasi keadaan seperti ini, ada kajian, yuk kita ngikutin kajian gitu, malam minggu, 2 minggu sekali kan gitu. Berikutnya adalah menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Jadi remaja masjid yang unggul, yang baik, yang hebat adalah yang bisa menjadi teladan, menjaga marwah keislaman dengan baik. Salah satunya menjaga aurat gitu ya. Auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Besar sampai lutut. Ya itu paling enggak, itu contoh kecil. Kalau ini harus dijaga sampai bawah lutut celananya kan, celana panjang lebih bagus. Biar menjadi teladan bahwa tahu ada aurat laki-laki sampai mana kan gitu, yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis ya, gitu. Termasuk pada saat melakukan aktivitas umum, olahraga dan sebagainya kan gitu. Jadi itu yang bisa disampaikan terkait dengan materi remaja hebat dekat dengan masjid. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa remaja hebat bukanlah yang paling terkenal ya, atau paling kaya atau paling populer. Remaja hebat bukan itu. Tapi remaja yang hebat adalah remaja yang dekat dengan Allah, mencintai masjid, menjaga sholat, kemudian mengisi masa mudanya dengan amal soleh, dan menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul, tempat belajar, tempat beribadah, dan membangun masa depan yang penuh keberkahan. Jadi saya kasih moto ya, dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, menjadi remaja yang hebat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.